وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin jamaah Masjid Akhlul Khair yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini di bulan Syawal ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan juga keberkahan umur untuk kita kembali duduk bersama, belajar bersama, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahi kita semua ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan pada kesempatan kali ini juga tentu karena mungkin ini sudah cukup lama ya, dari sebelum Ramadan baru kembali kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah yang berkaitan dengan amalan sunnah harian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Maka tentu di awal pertemuan ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan kita tentu berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab ini, di mana setidaknya tersisa dua tema, dua pembahasan pada kitab ini ya, yaitu yang berkaitan dengan sunan fil utas wat tatha'ub, yaitu yang berkaitan dengan sunnah-sunnah berkaitan dengan bersin dan menguap. Dan nanti pembahasan terakhir dari kitab ini berkaitan dengan sunnah-sunnah yang lainnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita, sehingga berarti nanti kita menyelesaikan ya kitab yang sudah kita bahas ini. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk kepada pembahasan terkait dengan sunnah yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Perkara tentang bersin dan menguap saja ada aturannya, ada adabnya, ada ilmunya. Ya. Coba agama mana yang membahas secara detail sampai urusan bersin dan menguap? Padahal mungkin orang menganggap bersin dan menguap ini ya perkara yang sepele, perkara yang biasa. Tetapi nanti akan kita sampaikan betapa pentingnya kita mengetahui tentang adab bersin dan menguap. Oleh karenanya dijelaskan di dalam kitab ini dimulai dengan sunnah yang pertama yang berkaitan dengan bersin. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap kita tentu tidak lepas dari dua hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Imma kita bersin atau kita menguap. Islam datang untuk menjelaskan adab-adab yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Dijelaskan di dalam kitab ini, sunnah yang pertama, yusannu lil 'atis an yaqula alhamdulillah. Sunnah yang pertama bagi orang yang bersin adalah mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Ya, jadi ketika kita bersin, sebagaimana kita ketahui bersama, adabnya adalah mengucapkan alhamdulillah. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwatul Islam, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Perkara bersin saja, ya, ini mengandung banyak doa di antara kita. Ya. Urusan bersin, urusan menguap, ini ada saling mendoakan di antara kita. Ya. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah. Maka hendaklah saudaranya atau kawannya yang mendengar saudaranya tadi mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Itu apabila yang bersinnya tersebut laki-laki. Adapun yang perempuan maka mengucapkan yarhamukillah. Fa idza qala lahu yarhamukallah. Apabila saudaramu tadi mengucapkan yarhamukallah, maka balas lagi falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan-urusan kalian. Lihat ikhwatul Islam, ikhwatul iman. A'azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan luar biasanya agama Islam. Ya, perkara bersin saja saling mendoakan. Ya, yang satu mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebaikan. Kemudian didoakan oleh saudara muslimnya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Kemudian didoakan lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, maka sekali lagi ini menunjukkan akan luar biasanya agama kita. Ya, kita diperintahkan saling mendoakan di antara kita. Ya, saling mendoakan di antara kita. Kemudian juga disunahkan kita bervariasi dalam mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita bersin, boleh sesekali kita mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dua ini boleh diucapkan. Boleh kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, atau kita tambahkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, ya, atas segala keadaan. Ya. Berdasarkan juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ada dua. Boleh kita mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian orang yang mendengarnya tadi mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukillah, dan disunahkan bagi orang yang bersin tadi, ya, mendoakannya kembali seraya mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian ada satu faidah yang berkaitan dengan masalah bersin ini, ma'asyiral muslimin, bahwa hukum menjawab bersin adalah fardu kifayah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Berarti ketika ada orang yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, ya, maka ketika misalkan di sini yang hadir ada 20 orang, 30 orang, satu saja menjawab yarhamukallah, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tetapi kalau sekiranya, ya, ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, tidak ada satupun yang menjawab yarhamukallah, maka dosa semuanya. Ini maksud dengan apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Apa dalilnya? Berdasarkan dalil yang sangat kuat. Ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala secara marfu', fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya, maka hak bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil sebuah hukum, bahwa hukum menjawab
bersin bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah yang lainnya adalah as-sunnatu alla yushammit al-'atis idza lam yahmadillah ta'ala. Sunnah berikutnya adalah bahwa kita tidak perlu mendoakan yarhamukallah apabila orang yang bersin tadi tidak memuji Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau sekiranya ada orang yang bersin, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak memuji Allah, maka kita tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Karena syarat kita mendoakan yarhamukallah atau yarhamukillah adalah ketika orang yang bersinnya tadi apa? Mengucapkan alhamdulillah. Kalau nggak mengucapkan alhamdulillah nggak perlu. Ya, nggak perlu didoakan. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan fa idza lam yahmadillah ta'ala al-'atis falaysa minas sunnati an nushammitah. Apabila orang yang bersin tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka sunnahnya kita tidak perlu mendoakannya. Ya. Apa dalilnya? Berdasarkan juga dalil yang sahih. Atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashammata ahadahuma. Jadi pernah satu hari ada dua orang sahabat bersin di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendoakan salah satu darinya, yang satunya nggak didoakan oleh Nabi. Ya. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Nabi mendoakan yang satu tidak didoakan. Ternyata apa? Salah satu dari mereka protes. Faqala ar-rajul, "Ya Rasulullah, syammata hada wa lam tushammitni." Ya Rasulullah, engkau mendoakan ya yang tadi sedangkan aku tidak didoakan. Padahal aku dan dia sama-sama apa? Bersin. Apa jawab Nabi SAW? Inna hadha hamidallah walam tahmadillah. Si fulan tadi ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka berdasarkan hadis ini, kalau ada yang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu kita doakan. Ya, tidak perlu kita doakan. Adapun bagi yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, inilah yang harus kita doakan. Ya, dan ini juga berdasarkan hadis yang lain. Ya, sebagaimana kisah yang pernah saya sampaikan juga di majelis ini tentang ya seorang sahabat ya yang ketika dalam keadaan sholat kemudian ada yang bersin, dia pikir kalau ada orang yang bersin mau ucapkan alhamdulillah atau tidak alhamdulillah maka doakan, gitu kan? Maka ketika sholat ya ada orang yang bersin kemudian dia langsung teriak dalam sholat, yarhamukallah. Akhirnya apa? Semua jamaah apa? Lempar pandangan ke dia semua. Lagi sholat, bayangkan. Kemudian lihat, ya memang sekali lagi ma'asyiral muslimin, disinilah pentingnya kita berilmu. Ya, bukan hanya semangat. Kadang orang ya semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi, tapi tidak pas tempatnya. Ya, dia pikir pokoknya kalau ada orang yang bersin, doakan. Kan niatnya sudah baik nih. Cuma dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, ada yang bersin, kemudian dia bilang, yarhamukallah. Semua jamaah lihat ke dia semua. Ya, kemudian dia bilang, ya, kenapa kalian lihat sama saya? Lagi sholat nih. Kenapa kalian lihat saya? Kemudian para sahabat ngasih kode sambil mukul apa? Paha-paha mereka. Udah diem gitu. Udah nggak usah tambah lagi. Kan dia sambil sholat. Kenapa liatin muka saya? Ya, ramailah satu masjid. Bayangkan lagi sholat. Yang jadi imam siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita begitu Pak, ya kita jadi imam. Ya, apalagi misalnya kita tokoh masyarakat. Ya, ustadz, kiai, pembesar, di belakang ribut, beda sholat gimana? Berdiri kita, langsung kita omelin. Kalian udah ada adab sama masjid. Wah, pasti kita apa? Omelin. Apalagi yang menjadi pelakunya tadi kan? Kita langsung apa? Caci maki, hardik dan lain sebagainya. Apakah Nabi lakukan itu? Enggak. Ya, Nabi panggil tadi. Ya, Nabi panggil sahabat tadi. Kemudian Nabi mengatakan bahwasannya sholat itu tidak pantas ada perkataan selain perkataan ya dari doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Nabi nggak langsung caci maki hati. Kenapa? Karena Nabi tahu nih orang melakukan sesuatu karena nggak punya ilmu. Nah, disinilah nanti juga para ulama menjelaskan tentang pentingnya kita amal ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh langsung serampangan. Coba kalau kita di posisi itu, Pak, ya, kita ada anak-anak lari-lari ribut aja, Pak, ngamuk kita di masjid, kan? Ya kan? Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tentang pentingnya tetap beradab dalam menegur orang lain. Ini padahal lagi sholat, Pak, gimana nggak ramai coba, ya? Orang lagi sholat, dia baca yarhamukallah, semua orang lihat kepada dia, kemudian dia bilang lagi, kenapa kalian lihat muka saya? Ada yang salah gitu kan? Bayangkan, Pak, ya, lagi sholat, semua orang lihat kepada dirinya, ya. Para sahabat tambah lagi apa? Ngasih kode, udah diem, gak usah lagi ngomong gitu kan? Ramai satu masjid, Pak. Ya, saya yakin kalau kita di posisi itu, wah, apalagi kita seorang tokoh masyarakat, kita orang besar, kita marah itu. Ya, kita bilang nggak ada adab kalian ini di masjid kok ngobrol segala macam. Lihat bagaimana Nabi tabayun dulu, Nabi panggil baik-baik, ya, sampai-sampai dia mengatakan apa? Saya tidak pernah mendapatkan seorang murabbi, seorang pendidik yang lebih baik cara mendidiknya dibandingkan Nabi SAW. Kira-kira kalau kita negurnya seperti itu, Pak, ya, besoknya datang lagi ke masjid nggak? Besoknya datang lagi ke masjid nggak? Datang, Pak. Coba Bapak berdiri langsung, sini, gara-gara kamu nih, ya, satu masjid ribut, satu masjid, ya, gak khusus sholatnya. Besok saya yakin datang lagi ke masjid. Iya enggak, Pak? Merasa dimalukan dia kan? Lihat, sampai-sampai dia memuji Nabi SAW. Kata beliau, saya tidak pernah mendapatkan seorang pendidik, seorang guru yang lebih baik cara mendidiknya dibandingkan Nabi SAW. Nabi panggil baik-baik, ya. Karena ma'asyiral muslimin, bagaimanapun setiap kita paling gak suka ditegur di depan orang banyak, ya. Coba caranya panggil seperti Nabi, coba sini duduk di depan Nabi. Karena Nabi bilang, ya, yang gitu nggak bagus, tidak pantas, tidak boleh ada perkataan lain dalam sholat kita. Masya Allah, tenang, Pak, kita, Pak, ya. Termasuk ketika kita ingin menegur orang lain yang salah, ya, ada anak kecil. Coba bayangkan, Pak, kadang ada namanya anak kecil, Pak, ya, lari-lari misalkan, kemudian kita tegur, kemudian langsung kita omelin, ya, besok dia nggak mau lagi datang ke masjid, ya, besok nggak mau lagi datang ke masjid. Artinya apa? Cara kita dalam menegur, cara kita dalam menasihati ini juga penting. Maka ikhwatul Islam, ikhwatul iman, maka sekali lagi pelajarannya bahwa ketika ada orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita doakan, ya. Dan yang bersin jangan protes. Sudah dia nggak bilang alhamdulillah, dia protes lagi. Kamu nih, saya bersin nggak ucapin doa, dia sendiri nggak baca alhamdulillah. Nah, jadi ini syaratnya. Namun kata para ulama, walakin idza kana al-maqam ta'lim ka'an yurabbiyal ab ibnahu awil muallim tullabahu aw nahwu dzalik mimma huwa fi maqamit ta'lim fa innahu yaqulu lahu qul alhamdulillah. Tetapi kalau sekiranya ini dalam rangka pendidikan, misal bapak di rumah ada punya anak, kemudian dia bersin, gak baca alhamdulillah, baca, antum boleh tegur, bilang apa? Alhamdulillah. Nanti bapak doakan yarhamukallah. Itu boleh. Itu dalam rangka apa? Pendidikan. Atau seorang guru ngajarkan murid-muridnya, boleh ditegur. Atau misalkan, ya, sebagai bentuk apa? Teguran ketika anak itu bersin, kemudian kita langsung bilang yarhamukallah. Kamu baca apa? Alhamdulillah. Nah, itu boleh, ya, dalam rangka apa? Pendidikan. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita doakan. Tidak perlu kita doakan. Sekali lagi, yang bersin jangan marah. Apalagi langsung suudon. Ini orang, saya bersin sudah 3 kali, tidak juga doakan saya. Dia sendiri nggak baca apa? Alhamdulillah. Kan ada orang seperti itu, Pak. Mintanya dihargai orang lain, tapi apa? Dia sendiri, ya, tidak mulai langsung apa? Selalu suudon sama orang. Ini orang, saya sudah bersin 3 kali, tidak juga doakan. Ini nggak berilmu nih. Ya, dia sendiri tidak berilmu, ya. Tidak baca alhamdulillah, ya. Berdasarkan apa? Hadis Nabi SAW yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian faidah yang lainnya, kalau ada yang bersin lebih daripada 3 kali, tidak perlu didoakan lagi. Cukup 3 kali, Pak. Cukup berapa? 3 kali. Kenapa? Karena sudah lebih dari 3 kali berarti dia sedang apa? Sedang flu, ya. Coba bayangkan orang flu bisa 10 kali, 20 kali bersin, Pak, ya. Dia bersin lagi, dia mengucapkan alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah. Masih sabar dia. Belum lagi 2 kali, yarhamukallah. 4 kali, 5 kali, 6 kali. Saya doakan terus ini kan. Nah, lihat Nabi ngajarkan adabnya, Pak. Apa kata Nabi SAW? Ya,
Syammit akhaka salasan. Doakan saudaramu yang bersin 3 kali. Fama zada fahuwa zukar. Lebih daripada itu berarti sedang apa? Sedang flu. Ya. Nah, ada apa? Nah, langsung doakan syafaqallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan engkau. Udah, cukup. Ya. Kadang bisa jadi orang flu 20 kali, 30 kali gitu kan ya. Nah, maka lebih daripada 3 kali ya, tidak kita doakan dengan yarhamukallah, tapi kita doakan dengan kesembuhan. Syafaqallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Nah. Dan ini diperkuat lagi dengan hadis yang sahih dari riwayat Muslim dari hadis Salamah ibn Aqwa annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun 'inda. Pada satu hari ya Salamah ibn Aqwa mendengar ada seorang yang sedang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yarhamukallah. Tsumma atasa ukhra. Ya, kemudian dia bersin lagi, maka Nabi mengatakan ar-rajul mazkum, laki-laki ini sedang flu, kata Nabi. Ya, maka cukup mendoakan tiga kali. Maka kesimpulan daripada sunnah tentang bersin tadi, ya, bahwa apabila yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu kita doakan. Ya. Kemudian yang kedua, apabila lebih daripada 3 kali, maka cukupkan dengan 3 kali tadi, ya, dan doakan dengan doa kesembuhan, syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dalam keadaan sholat, baik yang bersin atau yang mendengar tidak perlu mengucapkan apa? Alhamdulillah, dan tidak perlu apa? Mendoakannya dengan yarhamukallah. Kalaupun dia ingin mengucapkan alhamdulillah, maka tidak dikeraskan. Karena tadi ya, kalau ada orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah, maka tidak perlu. Ya, karena dalam sholat kita tidak boleh mengeluarkan ya perkataan di luar daripada perkataan sholat. Ya, kalau ada orang misalkan tadi Allahu Akbar, lagi sholat tiba-tiba handphonenya berdering. Sudah benar dia matikan handphonenya, tapi dia angkat. Kemudian dia angkat, halo, ya, assalamualaikum, salam. Saya lagi sholat dulu sebentar ya, 5 menit nanti telepon saya lagi. Nah, ini batal sholatnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu berarti perkataan di luar sholat. Ya, nggak boleh. Ya, cukup handphonenya berdering, ambil, kemudian matikan. Ya, nggak perlu diangkat. Ya, dan nggak perlu juga orang tahu antum lagi sholat. Ya, nanti habis sholat baru kita kasih tahu, afwan tadi anak nggak angkat telepon karena sedang sholat. Nah, kalau dia ucapkan tadi, apalagi lama, ya waalaikumsalam, kaifa halukum, bikhair, alhamdulillah, gimana antum? Ya, afwan ya anak lagi sholat dulu ya. Nanti anak telepon lagi ya, udah batal sholatnya. Nah, ini batal sholatnya. Baik. Maka kita masuk kepada sunnah berikutnya, sunnah menguap. Setelah kita tahu tentang sunnah bersin, maka sunnah menguap. Ya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adab yang pertama adalah ketika seorang menguap, maka tahanlah dengan tangannya. Ya, tahan dengan tangannya. Nanti ada satu faidah bahwa menahan ketika kita menguap itu, menahannya bukan dengan telapak tangan. Tapi apa? Bagian punggung. Nah, seperti ini. Tutupnya begini. Jangan begini. Kenapa? Karena tangan kita ini mungkin akan digunakan untuk apa? Makan, untuk sesuatu kebaikan. Maka ketika seorang menguap itu kan keluar sesuatu yang apa? Yang buruk dari mulutnya. Mohon maaf, apakah keluar sedikit ludahnya, mungkin mohon maaf keluar sedikit ingusan dan lain sebagainya, maka ditutupnya dengan bagian apa? Punggung, bukan bagian telapak tangan. Lihat bapak-bapak sekalian, ini mungkin sederhana Ustaz. Adab bersin, adab menguap, hal yang biasa, tapi lihat menunjukkan kepada kita luar biasa Islam ini. Ada adabnya, ada caranya. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, sampai pakai tangan yang mana itu diajarkan. Maka ketika pun menguap, baiknya dengan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Dan kita tutupnya dengan apa tadi? Bagian punggung. Ini kan Masya Allah. Ya, sejauh ini Islam sampai apa? Membahas tentang adab yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adab dalam menguap adalah sebisa mungkin kita tahan. Ya, apakah dengan tangan kita atau dengan baju kita. Berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tathauba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai bersin dan Allah membenci menguap. Nah, nanti dijelaskan oleh para ulama, kenapa bersin itu Allah lebih menyukai dibandingkan orang yang menguap? Karena orang yang menguap itu tanda biasanya apa? Satu, tanda orang ngantuk, malas. Perut sudah kenyang, ya, ngantuk, malas ibadah. Beda dengan bersin. Bahkan mungkin kalau ada dokter di sini bisa saya pernah baca satu tulisan yang menunjukkan bahwa ketika orang bersin itu justru bagus. Dia mengeluarkan sesuatu apa? Yang tidak baik dalam tubuhnya. Tapi beda dengan orang ngantuk. Bahkan nanti ya menguap itu dinisbatkan kepada syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu paling suka kalau ada lihat orang yang sedang apa? Menguap. Ya, nanti akan kita jelaskan beberapa perkataan di antara para ulama yang mengatakan kenapa menguap itu dinisbatkan kepada syaitan. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin. Makanya tadi ketika bersin kita apa? Memuji Allah. Ya, kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dilarang ketika ada orang bersin. Kamu nih bersin aja, jangan Pak. Ini nikmat dari Allah. Ya, makanya ketika ada bersin kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi wa yakrahut tathauba, dan Allah membenci orang yang menguap. Fa idza atasa fahamidallah. Apabila orang bersin, maka pujilah Allah. Fa haqqa ala kulli muslim sami'ahu an yushammita. Maka menjadi hak seorang muslim ketika mendengar ada orang yang bersin, dia mendoakannya. Wa ammat tata'ub. Adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan. Menguap itu adalah dari syaitan. Nanti akan kita jelaskan apa ini maksud menguap itu dari syaitan. Apakah syaitan juga menguap atau seperti apa? Ya, maka kata Nabi, falyaruddahu mastata. Kalau ada orang yang menguap, tahan sebisa mungkin. Fa idza qala ha dohika minhu syaitan. Apabila ada orang yang menguap kemudian dibilang ha, maka syaitan akan menertawakannya. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa syaitan menertawakan orang yang menguap. Karena nanti salah satunya ketika orang menguap itu berubah wajahnya, perubahan. Ya mohon maaf, orang kalau menguap itu kan gak enak dipandang, Pak. Ya, bener enggak? Ya mohon maaf ketika orang gitu kan. Mohon maaf, ya. Jelek Pak dilihat. Maka syaitan tuh paling suka yang jelek-jelek itu. Ya, tambah lagi kalau orang menguap biasanya males dia. Ngantuk lah dia, males lah dia. Nah, itu syaitan tuh suka, Pak. Ya. Nah, oleh karenanya nanti akan kita jelaskan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang hal ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata', fa inna syaitana yadkhul." Atau dalam riwayat yang lain, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah dengan tangannya di mulutnya. Ya. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhul. Karena kalau orang menguap kemudian nggak ditutup, syaitan masuk kepada kita, Pak. Nah, kita harus imani hadis ini. Dan tanya lagi, Ustaz, gimana syaitan cara masuknya, Ustaz? Emang syaitan bisa mengecil, Ustaz? Gak usah perlu kita tanyakan seperti itu. Sebagaimana pernah kita sampaikan ketika Nabi mengatakan apa? Bahwasanya syaitan itu tidur di mana? Di pangkal hidung seseorang. Kita mikir, gimana Ustaz ya? Syaitan bisa tidur di pangkal seseorang. Ya, kan kita pernah sampaikan ini maknanya hakiki atau maknanya maknanya maknawi. Namun tugas kita sebagai seorang muslim ketika Nabi menyampaikan sebuah hadis dan hadisnya itu sahih, maka kita sami'na wa ata'na, kita percaya sudah. Ya, nanti jangan pikir gimana Ustaz ya, syaitan masuk ke mulut seseorang. Nanti kalau masuk ke mulut seseorang gimana? Tidak perlu kita pikirkan itu. Namun yang jelas ketika syaitan masuk ke dalam tubuh kita, itu pasti akan berpengaruh pada kehidupan kita. Ya. Syaitan masuk ke rumah kita saja bisa mengganggu kehidupan kita, apalagi masuk ke tubuh kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, cara menutup mulut kita satu dengan tangan, dan tadi dengan tangan kiri dan bagian punggung. Ini ada satu. Yang kedua, gunakan baju atau kain ujung baju kita kemudian kita tutupkan seperti itu. Ya. Yang ketiga, ya, boleh kita tahan dengan gigi kita. Kita tutup gigi kita dengan menggigit bibir kita. Intinya supaya mulut ini nggak kebuka, Pak. Ya.
Ataupun apa? Meletakkan segala sesuatu yang ketika kita menguap tidak terbuka mulut kita. Ya, apa aja? Depan kita ada tisu, pakai tisu. Ya, depan kita ada kain, pakai kain. Ya, intinya jangan, kita pastikan bahwasanya mulut kita jangan dalam keadaan apa? Terbuka. Dengan beberapa illah, dengan beberapa sebab tadi, bisa jadi syaitan masuk. Yang kedua, syaitan akan menertawakan kita. Pak, siapa yang pengen suka ditertawakan sama syaitan? Ya, nggak suka kita, Pak. Ya, syaitan menertawakan kita. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan wa ammat tatha'ub fa innama huwa minasyaitan. Yang dimaksud bahwasannya menguap itu datangnya dari syaitan, maka idhafatu tatha'ub ila syaitan bimakna idhafatu ridha wal iradah. Yang dimaksud dengan menguap itu datangnya dari syaitan, ini maknanya adalah bahwasannya syaitan itu ketika ada orang yang menguap kemudian kita tidak tahan, maka maknanya adalah mereka ridho dengan apa yang kita lakukan, senang, Pak. Ya, anna syaitana yuhibbu an yarul insana mutathaiba. Syaitan itu paling suka lihat orang dalam keadaan menguap. Ya, jadi kita harus menyelisihi, jangan suka dengan apa yang disukai oleh syaitan, Pak. Ya, tidak apa-apa Ustaz, Masya Allah, terkenal saya Ustaz, diketawain oleh syaitan, jangan. Ya, nah orang sekarang paling suka, Pak, ngomong itu dia cerita kemudian orang banyak tertawa. Ya, nah ini yang menertawakan syaitan. Tidak boleh kita senang. Ya, nah alasannya tadi dijelaskan kenapa syaitan itu senang dengan orang yang menguap, karena ketika orang itu menguap berubah mimik mukanya. Ya, akhirnya apa? Senang dia. Ya, berubah mukanya, kelihatan orang malas. Ya, fayadhak minhu, maka syaitan pun menertawainya. Ya, la annal murada anna syaitana fa'alat tatha'ub. Bukan maksudnya adalah syaitan itu menguap, bukan. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwasannya menguap itu datangnya dari syaitan, bukan berarti syaitan itu menguap, tetapi syaitan itu suka kepada orang yang sedang menguap. Itu maknanya. Kemudian makna yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Ibnu Arabi bahwa yang dimaksud, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang menguap, ya, maka beliau mengatakan qad bayyana anna kulla fi'lin makruhin nasabahu syara' ila syaitan. Segala suatu perkara yang tidak disukai oleh Allah, maka itu selalu dinisbatkan kepada syaitan. Kenapa? Li'annahu wasitatuhu. Karena syaitan menjadi perantara. Segala sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, maka itu berarti ada peran syaitan di sana. Ya. Maka sebaliknya, wa anna kulla fi'lin hasanin nasabahu syara' ilal malak. Dan segala hal yang baik biasanya Allah nisbatkan itu kepada perbuatan malaikat. Ya. Kenapa? Karena malaikat menjadi perantara kebaikan. Syaitan menjadi perantara keburukan. Terlebih kata beliau, orang yang menguap itu biasanya menjadikan tumbuh dalam dirinya itu sifat malas. Dan sifat malas itu datangnya dari syaitan. Ya. Ditambah biasanya, ya, orang kalau sudah menguap malas, kemudian mager, gitu kan, malas gerak, nggak mau ibadah. Adapun utos, adapun orang yang bersin itu menunjukkan sedikitnya dia makan. Ya, kemudian biasanya apa? Setelah orang bersin muncul nasyat, muncul apa? Sifat semangat dalam dirinya, wadzalika biwasitatil malak. Dan itu semua ada perantara para malaikat. Ini diantara sebab kenapa bersin itu dikaitkan dengan kebaikan, adapun menguap dinisbatkan kepada keburukan, kepada syaitan. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, udhifat tatha'ub ila syaitan. Menguap itu dinisbatkan kepada syaitan li'annahu yad'u ila syahawat. Karena biasanya orang yang menguap itu, ya, selalu mengajak kepada perkara yang syahwat, ya. Terutama apa? Ngajaknya rehat. Kalau orang sudah menguap, ngantuk, pengennya apa? Istirahat. Maka dalam hal ini ya menunjukkan kepada kita akan buruknya, ya, seorang yang menguap. Kemudian di antara sunnahnya adalah bahwa ketika orang menguap itu tidak boleh mengeluarkan suara. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, ya, idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata' fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka jangan mengeluarkan suara ha. Ya, karena apa? Syaitan akan menertawakannya. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman,
A'azani Allah wa iyyakum. Di sini ada satu tanbih, ada satu peringatan, ya, di mana ada sebagian orang karena menganggap menguap itu adalah dari syaitan, maka dia tutup ketika dia menguap dan mengucapkan a'udzubillah. Ya, mungkin bapak-bapak pernah dengar kalau ada orang, karena dia berpikir kalau orang bersin baca apa? Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Tapi kalau menguap ucapkan apa? A'udzubillah. Dia menguap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala dalila ala dalik. Tidak ada dalilnya dari Nabi. Ini kan buat-buat. Sebenarnya bagus kan? Dia pikir menguap itu dari syaitan. Berarti beres menguap kita mengucapkan apa? Ta'awudz. Niatnya baik atau tidak? Baik. Tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi, tidak ada contohnya dari Nabi, maka tidak perlu kita lakukan. Kalau sudah menguap cukup tutup dengan tangan kiri kita, ya, atau dengan tisu kita, atau dengan kain kita, atau dengan baju kita, dan tidak diakhiri dengan mengucapkan ta'awudz. Tidak perlu. Ya. Karena sebagian orang begitu, dia menguap, kemudian bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak perlu. Ya, atau astagfirullah. Ya, tidak perlu. Ya. Wala dalila ala dzalik, tidak ada dalil dari Nabi, bal huwa mukhalafatun li hajjin Nabi. Bahkan bisa jadi itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu jaa'a bi dzikrin lam yaqulhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengucapkan sebuah zikir yang itu tidak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang itu menguap, tidak perlu mengucapkan apapun, tugasnya adalah apa? Menahan dirinya untuk tidak membuka mulutnya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berarti kita sudah menyelesaikan bab tentang adab bersin dan menguap. Maka tersisa satu bab, yaitu sunan ukhra yaumiyah. Sunnah-sunnah yang lain harian, ya, yang dijelaskan hanya apa, tidak terperinci, ya. Ada beberapa sunnah yang mungkin itu menjadi harian, ya, menjadi sebuah tambahan yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka setelah bab itu berarti insya Allah kita menyelesaikan kitab ini, ya. Maka di sisa waktu mungkin 10 menit ini kita lanjutkan sedikit beberapa sunnah-sunnah yang lain, sunnah harian yang insya Allah bermanfaat bagi kita secara singkat. Yang pertama adalah kita berzikir ketika kita masuk ke WC dan keluar dari WC. Ini kan belum dijelaskan kan? Karena yang kita jelaskan itu sunnah-sunnah harian yang ada waktunya dan sunnah-sunnah harian yang apa? Waktunya tidak terperinci. Maka di sini dijelaskan secara singkat, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita masuk WC, sunnahnya kita baca doa. Ya, kita dahulukan kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita bacanya di kamar mandi atau di luar? Di luar, sebelum masuk, ya. Jadi sebelum kita masuk ke WC, kita baca dulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Maka kata para ulama di sini juga menunjukkan kepada kita, ketika Nabi mengatakan kita diperintahkan berlindung dari syaitan laki-laki dan perempuan, berarti memang syaitan juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sekali lagi masyarakat muslimin, hanya dua, laki-laki dan perempuan, sama seperti manusia. Jangan tambah-tambah lagi gender yang lain, ya. Jadi mudah bapak-bapak sekalian, kalau mohon maaf kalau ada orang-orang yang minta dimaklumkan, ya, bahwasanya ada gender yang lain, ya, maka bilang syaitan aja cuma dua jenisnya, ya, nggak ada syaitan jenis yang lain, cuma laki-laki dan perempuan. Udah itu saja, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang minta diakui the gender yang lain, ya, maka kita sampaikan syaitan saja cuma punya dua gender, laki-laki dan perempuan. Nah, ini hanya tambahan saja, ya. Nah, kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian ketika kita keluar, kita membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kenapa doa keluar WC itu kita meminta ampun? Ya kan? Kan ada orang suka bertanya gitu, Pak, sama seperti ini. Beres sholat, Ustaz, kenapa kita beres sholat kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pertama kali kita ucapkan apa? Istighfar. Ustaz, kita kan habis sholat, emang kita habis lakukan maksiat, kok kita istighfar gitu kan? Baru kita jawab di majelis ini bahwa di antara
hikmah ketika kita beres sholat kemudian kita beristighfar kepada Allah bukan berarti kita karena sudah bermaksiat kepada Allah, tetapi karena kita meyakini dalam sholat kita banyak ketidaksempurnaan, maka kita buka dengan istighfar, ya. Kita membuka dengan apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kenapa ketika beres sholat, beres dari kamar mandi yang kita baca apa? Gufranaka. Maka faidahnya adalah munasabatu qawli gufranak annal insan. Ketika seseorang keluar dari WC dia mengucapkan gufranak, karena biasanya ketika seseorang itu beres dari kamar mandi itu dia telah menyelesaikan sesuatu yang menjadi beban pada dirinya. Kita masuk kamar mandi karena apa? Ada hajat kan? Coba Pak, mohon maaf, ketika orang mules, tersiksa badannya Pak. Iya enggak? Ya, apalagi misalkan dia harus ngantri dalam kamar mandi, orang masih lama. Itu tersiksa sekali. Ya kan? Beres hajatnya, ya, maka lega dirinya. Ya. Maka di antara hikmahnya adalah ketika dia mengucapkan gufranak, ya, dia minta ampun kepada Allah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rasa syukurnya bahwa dia telah apa? Menyelesaikan hajat yang memang awalnya apa? Menyiksa dirinya. Ya, tersiksa, orang sakit perut itu luar biasa. Ya, apalagi kita harus ngantri di kamar mandi. Ya, ketika belum tertunaikan hajat kita, itu tersiksa badan kita. Maka kadang ada orang apa? Sampai marah-marah gitu kan. Oh, cepat keluar kata-kata yang enggak pantas, ya. Atau misalkan ada orang sakit perut sampai apa namanya? Mulutnya ya ngomel-ngomel. Perut sakit banget gitu kan. Gara-gara apa nih saya makan? Akhirnya apa? Muncul mungkin apa perkataan-perkataan yang tidak pantas. Maka keluar dari kamar mandi kita memohon ampun kepada Allah. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Atau hikmah yang kedua, wakila inna munasabata dzalik, bisa jadi kenapa doa yang kita baca setelah keluar dari WC itu gufranak, ya, istighfar linqita'ihi ani dzikri halal khala. Karena ketika kita masuk WC, kita kan nggak boleh berzikir kepada Allah. Betul atau tidak? Ya nggak boleh Pak. Saking rajin, saya akan berzikir kepada Allah di setiap waktu dan setiap tempat. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW itu berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Hatta saya dalam WC saya mau berzikir kepada Allah, nggak boleh, haram hukumnya. Nah, maka ketika orang masuk WC dia kan nggak berzikir kepada Allah, maka keluar WC langsung dia berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa saya cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah yang terakhir di dalam kitab ini berkaitan dengan menulis wasiat. Ini penting bapak-bapak, ya. Jadi bapak-bapak yang Allah berikan finansial yang melimpah, ya, punya keluarga, umur lagi sudah tidak muda, dari sekarang persiapan apa? Nulis wasiat, Pak. Nulis wasiat itu penting, ya. Berapa banyak perselisihan, percekcokan dalam keluarga setelah seorang itu meninggal dikarenakan sebelum dia meninggal dia tidak menulis apa? Wasiat. Ya, berapa banyak akhirnya antara saudara saling apa? Tidak saling sapa, tidak saling tegur, bahkan ribut. Karena apa? Tidak ada wasiat yang dituliskan oleh orang tuanya ketika sebelum meninggal. Maka nanti akan dijelaskan di sini tentang pentingnya menulis wasiat. Bahkan jangankan kita, ya, misalkan di umur yang sudah tidak muda lagi, bahkan kalaupun kita safar dalam waktu yang mungkin 2 hari 3 hari sebelum safar kita bikin wasiat dulu. Ya, apakah dalam bentuk tulisan atau mungkin kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak mau safar. Kalau terjadi sesuatu pada Bapak, maka begini dan begitu. Kita sampaikan wasiat. Ya. Terus terang bapak-bapak sekalian, saya sering kali mendapatkan beberapa jamaah datang kepada saya bertanya, ya, tentang masalah hal yang sering terjadi adalah percekcokan antara keluarga karena masalah ini, masalah warisan, ya. Atau ketika sebelum meninggal dia tidak bikin wasiat apapun, ribut Pak. Bahkan tidak sedikit bapak ibunya meninggal tapi warisan tidak juga dibagikan. Nah, ini nggak boleh, ya. Ketika ada yang meninggal, maka warisan harus segera dibagikan dan lain sebagainya. Ini gara-gara masalah wasiat, ya.
Maka penting bagi kita ma'asyiral muslimin, apapun itu tertulis. Makanya Islam datang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya apa? Menuliskan sesuatu, apakah itu dalam bentuk wasiat ataupun yang lain. Sama seperti hutang piutang. Ya, sekecil apapun dengan siapapun harus tertulis, Pak. Ya, harus tertulis. Karena seringkali terjadi percecokan dalam hal ini karena tadi tidak ada bukti dalam bentuk apa? Tulisan. Maka nanti insya Allah Ta'ala kita akan jelaskan sedikit tentang wasiat, dan mungkin nanti akan saya tambahkan beberapa fikih tentang wasiat. Seperti misalkan wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3 dari harta kita, ya. Dan wasiat juga tidak boleh. Misalkan dia wasiat, ya, saya punya anak 2, misal, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Saya wasiatkan yang anak perempuan saya mendapatkan harta lebih besar dibandingkan anak laki-lakinya. Ini nggak boleh, wasiat yang menyelisih apa? Syariat dan lain sebagainya. Insya Allah nanti saya coba tambahkan dari pembahasan yang lain tentang fikih wasiat, karena ini penting. Nanti juga akan kita jelaskan tentang pentingnya seseorang ketika berjual beli, ya, untuk bersikap ramah, bersikap lemah lembut, memperhatikan adab-adab jual beli, ya. Kemudian tentang keutamaan sholat 2 rakaat, ya, setelah wudhu, dan sunnah-sunnah yang lainnya yang insya Allah mungkin akan kita selesaikan pada pembahasan yang akan datang. Ya, kita selesaikan kitab ini sehingga nanti mungkin baru kita akan bicarakan, ya, kitab apa lagi yang akan kita bahas insyaallah taala. Wallahu taala alam. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Masya Allah. Wahid. Nah, 1, 2, 3. Nah, silakan. Mengucapkan alhamdulillah itu seberapa krusial ya Ustaz? Karena kita suka kita ya, orang itu enggak alhamdulillah, berarti kita nengok menggerakkan itu bisa kita jawab. Baik, ini penting bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah tentang adab tadi. Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, ya, apakah pelan-pelan atau dikeraskan? Ya, maka tadi, ya, sebagaimana kita jelaskan tentang hadis bahwasannya apabila salah seorang di antara kalian mendengar, berarti mendengar itu apa? Kita terdengar. Maka adabnya orang yang bersin ucapkan dengan suara yang keras. Ya, nggak perlu tawadhu dalam bersin. Dia bersin, alhamdulillah. Nggak perlu. Ya, ya, kalau kita nggak dengar nggak perlu doakan, Pak. Kalau kita nggak dengar nggak perlu doakan. Ya, ketika dia bersin kemudian mulutnya gerak-gerak, bisa jadi dia bukan baca alhamdulillah, gitu kan? Jadi tidak perlu husnudzon dalam hal ini, ya. Sampai kita betul-betul dengar dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, baru kita doakan. Ya. Dia bersin, kemudian mulutnya gerak-gerak. Udah nggak usah, ya, nggak usah kita doakan, ya. Itu terlalu husnudzon kita, ya. Bisa jadi dia apa gerak-geraknya apa, mengucapkan yang lain. Intinya apa? Kita yang bersin ucapkan dengan keras, ya kerasnya juga jangan sampai teriak, ya. Ini juga ada, gitu kan? Ya cukup alhamdulillah. Orang dengar, ya sudah kita doakan. Ya, jangan juga tadi sama seperti apa salam, ya. Ketika ada orang mengucapkan salam, ya, maka kita ketika dia suaranya besar, maka kita juga jawab dengan besar. Ketika assalamualaikum, dia, loh kok nggak jawab salam saya? Antum suudon sama anak dalam hati tadi jawab. Ya, jangan begitu juga, orang kan tersinggung, Pak. Ya, antum nih suudon terus. Anak tadi udah jawab salamnya tapi dalam hati. Ya enggak, kalau orang mengucapkan salam keras, ucapkan dengan keras. Apa sulitnya? Orang ucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kenapa coba? Gimana perasaan kita? Kita sudah jawab assalamualaikum, dia diam aja. Oh, ini orang, ya kan? Ketika ditanya kok udah jawab salam, iya dalam hati ya enggak juga. Nah, sama seperti apa mengucapkan alhamdulillah, maka selama kita dengar jawab. Enggak dengar mau dia gerak-gerak bagaimanapun tidak perlu kita jawab. Jelas Pak ya? Nah, bagaimana dengan adab bersendawa? Nah, Itu masuk dalam kategori mana? baik. Kadang-kadang suka ada orang bersendawa dalam suatu bersendawa. Nah, gitu ya. Baik. Terkait dengan sendawa bapak-bapak sekalian, memang tidak dijelaskan secara spesifik dalam syariat kita, ya. Dan sebagian orang ketika sendawa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena tandanya apa? Kenyang katanya. Ya. Wallahu ta'ala sampai detik ini saya belum dapatkan dalil tentang hal itu. Bahkan sebagian para ulama yang mutasyaddid, yang cukup keras dalam hal ini, mereka mengatakan tidak boleh ketika orang Sundawa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena memang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan karena apa ya? Dicocok-cocokkan saja sama orang. Sama kayak tadi, ya. Kalau dia menguap, ini datangnya dari syaitan, maka kita minta perlindungan. Tidak ada dari Nabi SAW sunnahnya. Sama ketika orang sendawa, ya tidak perlu. Ya,
Ketika sendawa tidak perlu mengucapkan alhamdulillah, dan wallahu ta'ala alam tidak ada aturan secara khusus tentang masalah sendawa. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Bagaimana hukumnya orang yang bersin mengeluarkan suara keras bikin orang kaget? Tidak boleh Nah, jelas tidak boleh, ya. Jangan, ya. Bersin itu ya tadi tidak boleh, ya. Apalagi dengan suara yang keras sengaja, apalagi ada niatan untuk ganggu orang, nggak boleh, ya. Tidak boleh kita ganggu orang. Justru adanya adab-adab tentang bersin, adab-adab tentang menguap, itu tujuannya adalah juga dalam rangka menghargai orang lain. Bahkan para ulama menjelaskan di dalam kitab yang lain, misalkan dalam kitab Al-Adab Al-Asyarah, itu dijelaskan hikmah kenapa ada adab yang berkaitan dengan masalah bersin dan menguap. Ya mungkin tadi menyambung jawaban yang tadi, kenapa bersendawa tidak ada adabnya? Gitu kan? Tidak, syariat tidak menjelaskan secara detail. Karena memang biasanya bersin dan menguap ini dua keadaan yang bisa mengganggu keadaan orang lain, Pak. Di sinilah ada adab. Makanya selalu saya sampaikan bahwa Islam datang untuk menghargai seseorang. Bayangkan, Pak, ketika kita bersin, ya, kemudian tadi dengan suara yang keras, apalagi dan mengganggu orang lain, ini bisa jadi dosa. Ya. Sama ketika menguap, kita misalkan dalam sebuah forum lagi resmi, kemudian ada orang menguap, kemudian dia nggak tutup, kemudian sambil dilebarkan mulutnya, gimana, Pak? Kan menjatuhkan, kata para ulama, dibahas dalam hal ini karena menguap itu bisa menjatuhkan muruah orang lain, Pak. Coba mohon maaf, kita lagi seperti ini, ada orang menguap sambil, mohon maaf ya, itu jatuh, Pak, muruahnya. Ya, apalagi misalkan tokoh masyarakat, ya, pejabat gitu kan, lagi rapat kemudian gitu kan, itu jatuh Pak muruahnya. Maka datang Islam untuk apa? Ngasih solusi, tahan pakai apa? Tangan dan lain sebagainya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Apalagi tadi orang bersin kemudian sambil apa? Mengeluarkan suara, apalagi sambil teriak misalkan, ya sudah. Nah, ini bisa jadi dosa, mengganggu orang lain. Sekali lagi bahwa kita diperintahkan untuk menghargai orang lain. Maka datang syariat, ya, menjelaskan kepada kita tentang adab-adab ini, dan ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai hak-hak orang lain. Ya, mohon maaf, bersin kan keluar Pak sesuatu dari mulutnya. Ya, ketika orang menguap pun keluar sesuatu dari mulutnya, maka ini dibahas oleh syariat. Wallahu taala a'lam. Cukup insyaallah. Insyaallah kita selesaikan nanti pada pembahasan yang akan datang. Itu bagian yang terakhir dari kitab ini insyaallah taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.